Assalamualaikum saudara semua, salam dan bahagia. Kali ini kita akan mempelajari cara melakukan diagnosis sistem EFI pada Toyota Kijang Innova. Bagaimana caranya? Simak videonya ya, agar wawasan kita semakin bertambah. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini merupakan tabel DTC atau diagnostik trouble kode pada Kijang Innova. Kita simak ya. Pada tabel terdapat kode kedipan dan gangguan kerusakan atau kerusakan. Kode 1 menunjukkan normal kondisi. Kode 2 menunjukkan air flow meter atau sinyal. Kode 3 menunjukkan ignition signal. Nomor 4 menunjukkan engine coolant temperatur sensor sinyal. Kode 5 menunjukkan oksigen sensor, dan seterusnya. Bisa disimak bersama-sama. Kode ini sebagai kunci dalam melakukan diagnosis pada sistem EFI. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya mengenai diagnosis manual. Berikut ini merupakan cara atau langkah-langkah melakukan diagnosis secara manual pada sistem EFI Kijang Innova. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian pastikan kunci kontak dalam keadaan off atau mati. Lalu jumper atau hubungkan pin nomor 4 dan pin nomor 13 pada DLC dengan menggunakan kabel. Putar kunci kontak ke posisi on, kemudian bacalah kedipan lampu cek engine. Perbaiki kerusakan, kemudian jangan lupa hapus kode kerusakan dengan cara melepas terminal negatif pada baterai selama 1 menit. Paham ya saudara? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan terminal DLC atau data link connector pada Kijang Innova. Seperti yang kita tahu pada pembahasan sebelumnya, kita melakukan jumper pada pin atau terminal nomor 4 dan nomor 13. Lalu, untuk apa terminal yang lain? Silahkan simak pada gambar yang atas ya. Beberapa terminal penting pada diagnosis kendaraan, yakni terminal nomor 4 berfungsi sebagai ground chassis, yakni terhubung dengan bodi kendaraan. Terminal 5 atau sinyal ground ini akan terhubung ke ECU. Berikutnya, terminal 7 ini adalah terminal SIL atau serial input line. Dari terminal ini akan keluar data-data, yakni engine coolant temperatur, engine speed, dan lain-lain. Terminal 16 yakni berfungsi sebagai power dari baterai atau power 12 volt. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke cara membaca kedipan lampu cek engine, yaitu lampu kedipan yang muncul setelah kita melakukan jumper tadi. Yang perlu diketahui saat membaca kedipan lampu cek engine yaitu jika terdapat kerusakan, lampu cek engine akan berkedip dengan pola yang teratur dengan kecepatan 0,125 detik. Kemudian, jika terdapat kode DTC yang tersimpan di dalam ECU, maka lampu cek engine akan berkedip dengan pola tertentu. Kemudian, lihat pada tabel untuk melihat penjelasan kode DTC. Jika hanya terdapat satu kode kerusakan, lampu cek engine akan berkedip dengan pola yang sama terus-menerus selama pin nomor 4 dan pin nomor 13 di jumper. Berikutnya, jika setelah kode pertama ada kerusakan yang lain, maka lampu cek engine akan berkedip dengan pola yang lain juga sebelum akhirnya akan kembali ke pola kekedipan pertama. Oke, ini adalah contoh pembacaan kode kedipan. Pada awalnya, lampu akan menyala selama 0,5 detik, kemudian akan mati selama 0,5 detik juga. Lampu ini akan menyala kembali selama 0,5 detik, kemudian akan dijeda selama 1,5 detik. Setelah jeda selama 1,5 detik, maka akan menyala kembali satu kali selama 0,5 detik. Maka kode ini disebut kode 21. Kemudian akan muncul jeda selama 2,5 detik dan akan muncul kode
selanjutnya. Kode selanjutnya ini dapat sama seperti kode sebelumnya atau dapat berbeda. Baik, kita lanjutkan identifikasi masalah kode kerusakan. Misal, terdapat 2 kedipan, maka penyebabnya adalah AFM atau Air Flow Meter. Jika terdapat 7 kedipan, maka penyebabnya adalah sensor TPS atau Throttle Position Center. Kemudian jika terdapat 23 kedipan atau 23 kedipan, maka penyebabnya adalah IAT atau Intake Air Temperature. Dari identifikasi masalah tersebut dapat mengakibatkan gangguan pada mesin seperti RPM atau idle yang naik turun, mesin berbet, dan lain-lain. Cara mengatasinya yakni dengan membongkar komponen atau sensor sesuai kode dan melakukan pembersihan serta pengukuran kembali menggunakan avometer, baik pengukuran tahanan maupun tegangan. Jika hasil pengukuran atau fisik komponen sudah rusak, maka segera lakukan penggantian. Demikian video kali ini, semoga menambah wawasan, dan jika ada pertanyaan silahkan tuang ke dalam komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam.